Oke, halo, kembali lagi dengan channel Flowy Design. Ya, sebelumnya channel ini berisi speed art design tentang UI UX design tanpa ada penjelasan atau suara yang saya hasilkan. Jadi ada sedikit subtitle yang saya bikin sendiri dengan bahasa Inggris ya. Nah, mungkin kedepannya saya akan membuat video-video tapi dengan menggunakan bahasa Indonesia. Nah, videonya lebih banyak ke UI UX design. Nah, tools yang saya gunakan memang primernya untuk Figma. Oke, kali ini saya akan melakukan redesign challenge dari website yang bernama uplabs.com. Nah, di redesign challenge ini kita akan melakukan redesign dari sebuah aplikasi atau apps yang sudah terkenal ya di Indonesia. Mungkin belum begitu banyak untuk penggunanya karena ada beberapa aplikasi yang lebih populer di Indonesia ya. Nah, aplikasi yang akan diredesign ini Uber Eats namanya. Dia ini aplikasi untuk pengantaran atau delivery, atau juga ada menu untuk pick up sebuah makanan tentunya. Nah, redesign ini kita dibebaskan apa yang akan kita redesign dari aplikasi yang sudah ada, halaman apa saja itu terserah kita, dan untuk stylenya dan pastinya bebas dari kita bagaimana kita akan mendesain sesuai kaidah-kaidah UI design dan UX design ya, yang tentunya baik dan benar, yang ramah digunakan oleh pengguna dan ramah juga dalam tanda kutip dapat diimplementasikan oleh developer. Nah, seperti itu. Oke, untuk challenge ini berakhir tanggal 14. Dimulainya sudah dari tanggal 1. Nah, saya sendiri sudah submit untuk mengikuti challenge ini. Saya tinggal submit hasilnya ke uplabs.com nanti. Nah, untuk step by step saya meredesign aplikasi Uber Eats ini nanti akan saya bikin videonya beberapa step ya. Saya bagi nanti kalau kepanjangan. Jadi kalian bisa mengikuti bagaimana saya melakukan proses UI design mengenai aplikasi yang akan saya buat ini. Oke, bisa diikuti. Oke, nah, langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu saya di sini mendapatkan beberapa screenshot dari aplikasi Uber Eats yang saya dapatkan melalui website yang bernama mobins.com. Nah, kalian tinggal search aja di Google Uber Eats Mobin gitu. Nah, nanti akan muncul hasilnya. Nanti URL-nya akan diarahkan ke mobin.com. Nah, ini kalau di Mobin ini real apps ya. Jadi kita bisa mendapatkan inspirasi dari real app yang sudah diimplementasikan. Di sini ada platform iOS dan Android seperti itu. Karena dua platform ini kan memiliki desain sistem yang berbeda. Nah, di sini lengkap ya tergolong. Jadi mulai dari splash screen sampai beberapa screenshot di sini sesuai alur dari aplikasinya. Nah, saya mendapatkan beberapa halamannya dari website mobin.com ini. Untuk halaman yang akan saya redesign yaitu halaman beranda yang sini home, serta ini halaman detail. Nanti mungkin akan saya tambah satu halaman jadi seperti halaman tracking untuk pengantaran. Nah, seperti itu. Untuk wireframe-nya juga saya sudah buat ya. Nah, di sini wireframe untuk home. Nah, di sini wireframe untuk detailnya. Oke. Biasanya kalau kita meredesain redesain sebuah aplikasi itu harus ada alasannya mengapa kita akan melakukan redesign. Nah, saya sendiri memiliki analisa beberapa ya, apa yang harus saya redesign dari
aplikasi Uber Eats yang sudah ada saat ini. Oke. Yang pertama itu untuk menu home ya. Yang terlihat mencolok menurut saya. Jadi dia itu tidak ada menu keranjang. Jadi ketika kita menambahkan sesuatu atau menambahkan produk makanan misalnya. Nah, setelah kita klik salah satu card-nya, dia akan mengarah ke halaman detail. Nah, nanti ketika akan menambahkan di sini, terus kita ingin browsing menu makanan yang lain. Nah, biasanya kan kita masukkan ke keranjang dulu ya sebelum kita check out. Nah, di sini itu tidak ada menu untuk keranjang, baik di navbar atas ataupun navbar yang bawah. Kalau yang navbar yang bawah ini hanya ada menu home, search, orders. Ini mungkin berisi history pemesanan ya, sama account. Nah, di sini profile pengguna. Kemudian yang kedua itu ada banner promo yang kurang terhighlight. Nah, di sini kan sebenarnya dia bannernya promo ya, bersifat promo. Karena di sini ada page $0 delivery free, spend $10. Kemudian di sini ada icon kupon yang biasanya kalau kita mengetahui icon kupon itu dia akan berisi sebuah kupon diskon seperti itu ya. Tapi card ini tidak ada perbedaan dengan card yang di bawahnya, your favorites. Nah, di sini kan nanti dia muncul menu produk yang sebenarnya mungkin tidak ada promo. Tapi dia bentuknya hampir sama, cuma dibedakan badge di sini. Nah, mungkin bagi pengguna yang umurnya 35 ke atas, atau mungkin ada juga beberapa bapak-bapak misalnya atau ibu-ibu yang belum familiar menggunakan aplikasi zaman sekarang. Nah, di sini mungkin akan ada perbedaan. Meskipun dari segi urutan section dia berada di paling atas setelah menu layanan atau menu kategori produk di sini. Oke, itu untuk halaman beranda. Yang halaman detail selanjutnya di sini. Untuk yang ini kan dia sudah ada foto produk. Nah, di sini, tapi bentuknya kecil. Cuma segini. Dia kurang terlihat bagaimana real produk yang akan dia beli. Karena akan menentukan si pembeli, calon pembeli itu berminat membeli atau enggak. Seperti itu ya. Kemudian yang dua, deskripsi dan rating menjadi satu section. Nah, di sini dia itu ada deskripsi dari produk ini, The Mild Stanford, tapi dia menyatu dengan rating. Ini kan sebenarnya berbeda informasi isinya, tapi dia dijadikan satu. Nah, nanti dikira kan masih dalam satu informasi seperti itu ya. Kemudian selanjutnya section store, informasinya kurang lengkap. Nah, di sini kan ada store info karena ini kan bersifat marketplace. Di sini dia store infonya cuma mencantumkan alamat dari tokonya tanpa mencantumkan apa sih nama dari tokonya. Kita kan pasti juga ingin tahu. Siapa tahu nanti pengguna tertarik untuk melihat produk-produk yang lain atau tertarik untuk membeli produk-produk dari tokonya. Nah, yang kedua itu button more-nya, more info ini ya, terlihat seperti kalimat daripada button. Sebenarnya more info ini button, bersifat button karena dia di sini CTA-nya berbeda dan ukurannya juga berbeda. Tapi yang familiar ini pasti kan anak-anak muda yang mungkin umurnya lebih ke atas atau mungkin bapak-bapak mereka kan tidak familiar dengan adanya button yang berbentuk seperti ini. Bisa saja mereka menghiraukan button ini. Oke. Kemudian yang paling mencolok dari aplikasi ini CTA-nya itu hitam, kurang terlihat. Jadi CTA yang ini Uber Eats ini kan punya brand warnanya sebenarnya ada hijaunya ya, tapi CTA-nya mereka buat warnanya hitam. Jadi tidak ada perbedaan mengenai CTA ini dengan kalimat atau tulisan seperti title, subtitle, dan informasi yang lain daripada dengan warna yang hijau. Nah,
kita sebagai pengguna aplikasi pasti akan terhighlight dengan warna hijau daripada warna hitam. Kenapa? Karena hijau ini cenderung lebih menarik mata, menarik informasi daripada hitam. Jadi lebih baik nanti kita akan mengganti CTA yang berwarna hitam ini menjadi warna hijau. Nah, biar si pengguna nanti tidak mengira kalau CTA-nya itu yang berwarna hijau. Seperti itu. Jadi point of interest-nya kan nanti dia akan mencet button ini agar dimasukkan ke keranjang seperti itu. Oke, ini untuk 2 halaman, dan yang terakhir nanti akan saya tambahkan halaman untuk tracking produknya. Nah, untuk wireframe-nya di sini saya buat susunannya seperti ini. Jadi ini nanti ada background image-nya agar terhighlight. Kemudian ini ada greeting text. Kemudian untuk profilnya akan saya highlight user profilnya di sini, dan di sini mungkin nanti akan ada alamat pengirimannya. Kemudian yang bawah di sini nanti akan ada informasi banner. Banner itu nanti bisa digunakan untuk mungkin ya seperti promo dan lainnya. Kemudian di sini ada menu-menu layanan atau kategorinya. Kemudian selanjutnya nanti section selanjutnya nanti akan saya isi dengan ya mungkin rekomendasi. Kemudian yang section selanjutnya bisa diisi dengan seperti repeat order. Jadi pengguna nanti akan melakukan repeat order dari produk yang terakhir kali dia beli. Dan yang terakhir ya mungkin nanti akan kita sesuaikan. Kemudian di sini ada seperti floating information ya. Ini akan saya isi dengan ketika kita sudah melakukan transaksi. Kemudian yang paling bawah ini ada navbar berisi 5 menu. Jadi ini yang aktif nanti home karena kita berada di menu home, halaman home. Kemudian yang di sini nanti bisa diganti search atau discover. Di sini kita bisa tambahkan aktivitas atau keranjang ya. Kemudian di sini aktivitas. Nah, di sini nanti kita akan tambahkan notifikasi mungkin. Oke, selanjutnya untuk menu detail. Nah, kita ditambahkan di sini akan saya tambahkan navbar. Di sini ada 2 icon. Nanti bisa love atau bentuk hati untuk memfavoritkan produk ini, serta ada icon share. Kemudian di sini ada foto produknya yang agak besar ya daripada yang sebelumnya, ini kan terlihat kecil. Nah, di sini ada title serta deskripsinya. Di bagian bawah ada harga dan ada rating. Kemudian ini store infonya. Kemudian ini kan di sini ada section untuk dia bisa delivery atau pick up, karena mungkin store-nya menyediakan 2 opsi ini. Nah, saya buat seperti ini. Kemudian yang bawah ini akan saya buat, tadi kena rectangle. Jadi yang bawah ini mungkin dia nanti ada section lain, ini seperti memilih variasinya atau varian produk. Kemudian yang paling bawah ini mungkin dia bisa menambahkan add-ons produk seperti itu. Dan yang CTA-nya tentunya akan memasukkan ke keranjang. Oke. Nah, itu mengapa alasan kita meredesain aplikasi dari Uber Eats ini. Oke, sebelum kita melanjutkan ke sesi selanjutnya atau ya tahap selanjutnya, biasanya saya menggunakan style guideline, ya style guideline sederhana ya. Nah, di sini saya taruh di page style guideline. Jadi nanti kita akan menyimpan style-stylenya mulai dari di sini ada fonts, kemudian ada warna, biar kita bekerja itu bisa semakin cepat.
karena nanti stylenya akan tersimpan di sini. Nah, bagaimana saya menyimpannya? Oke, kalian bisa mengikuti tutorial ini. Nanti untuk filenya akan saya upload di community, Figma community saya. Jadi nanti akan saya bagikan linknya di deskripsi, tinggal kalian download ya. Oke, nanti bisa kalian ikuti. Kalau mungkin kalian memiliki style guideline sendiri, oke, gak apa-apa. Jadi terserah kalian mau menggunakan style guideline yang saya miliki atau kalian menggunakan style guideline yang sudah biasa kalian gunakan. Nah, yang pertama, AberEase ini kan warna brand utamanya itu ada hitam, hijau, sama putih. Nah, di sini saya trace untuk warnanya, saya pick colornya. Jadi warna utamanya nanti hijau ini untuk CTA. Saya pick up menggunakan color ini, saya pick di sini. Jadi warna CTA-nya akan saya buat menjadi hijau. Kemudian untuk warna hitamnya, background-nya, karena si Aber ini menggunakan hitam pekat ya. Ini pojok banget, pojok kiri bawah 00 ini hexnya. Mungkin akan saya ubah sedikit jadi hexnya itu 26 agar tidak terlalu pekat. Oke. Nah, di sini untuk style guide-nya saya ada warna putih, netral, sama netral blue gray. Ini agak biru-biru keabu-abuan. Jadi shade-nya yang semakin ke kanan ini agak ke warna biru. Nah, kalau yang netral, hanya netral ini kan dia warnanya abu-abu biasa ya, abu-abu terang. Oke, untuk warna selanjutnya itu ada primary brand. Kemudian ada secondary, ada accent. Nah, yang ketiga ini opsional kalau mungkin nanti ada warna ketiga untuk aksennya. Kalau primary sama secondary ini sering saya gunakan. Oke, kemudian ada warna merah untuk file atau warning, untuk yellow, kemudian ada biru, serta ada warna hijau. Mungkin untuk informasi sukses seperti itu. Oke, karena di sini saya menggunakan shades warna dari 900 ke 50, kita bisa memanfaatkan tools dari website yang bernama Tint and Shade Generator. Nah, kalian bisa pergi ke website ini, maketintsandshades.com. Kalian tinggal copy hexnya dari sini, kalian copy, Ctrl C, kemudian kalian paste di sini dan kalian klik di sini Make Tints and Shade. Nah, nanti akan muncul shades dari warna yang telah kita tambahkan hexnya. Nah, kita akan menggunakan warna yang bawah. Nah, di sini ya shades-nya akan ke warna putih ya, bukan ke yang gelap. Kalian copy satu-satu, kalian taruh di sini nanti. Nah, untuk primernya ya, kita buat primernya hijau. Kita copy satu-satu. Memang ini agak lama ya nanti ya. Oke, tapi nggak apa-apa. Kita copy satu-satu daripada kalian membuat manual untuk shades-nya. Jadi kalian manfaatkan adanya website ini, Tint Shades and Generator. Oke, kita copy satu-satu dulu. Oke, ke 600. Lanjut sampai yang shades terakhir ya nantinya. Kalian copy dulu. Yang berapa nih? Oke, tinggal 2. Oke, ini hanya tersisa satu karena putih,
kita sudah memasukkannya di sini. Nah, di sini ada warna netral, warna putih. Oke, ini untuk primernya sudah jadi. Tapi di sini hexnya masih hex primer yang sebelumnya ya. Jadi akan saya ganti dulu. Nah, sebenarnya informasi hex ini akan digunakan oleh developer. Karena saya biasanya bekerja ketika tahap handover, saya akan memberikan informasi mengenai hex yang saya gunakan agar digunakan oleh developer, biar dia kerjanya juga cepat. Jadi nggak perlu dia analisa sendiri warna yang saya gunakan. Di sini sudah ada informasi hexnya. Jadi dia nanti tinggal copy paste ke code-nya. Oke, kita masukkan dulu. Ya, tinggal kalian Ctrl C, Ctrl V, copy paste saja. Nah, ini untuk warna primary atau warna brandnya sudah selesai. Selanjutnya kita masukkan ke warna secondary. Nah, karena warna secondary-nya si Aber Eats ini hitam, jadi kita tambahkan dulu. Nggak apa-apa, sebenarnya kita sudah punya hitam, tapi ya kita buat saja untuk secondary-nya agar ada perbedaannya. Untuk putihnya kita gak usah masukkan karena kita sudah punya style untuk putih. Oke, masuk lagi ke thin shades generator. Kita ganti, kemudian make tints and shade. Nah, kalian copy lagi seperti biasa. Mungkin videonya nanti akan saya cepatkan. Untuk prosesnya masih sama. Sorry.
Oke, kita selesai membuat warna untuk primary sama secondary. Oke, langkah selanjutnya kita pergi ke typography. Nah, untuk project kali ini, untuk Redition Challenge kali ini, saya menggunakan font yang namanya ReadX Pro. Ini saya letakkan link. Font ini dari Google, jadi bisa kalian unduh font family-nya di website fonts.google.com. Nah, untuk fonts-nya saya menggunakan display. Yang pertama itu yang paling besar, itu 36. Kemudian font weight-nya bold. Kemudian ada display 2, headline 1, headline 2, headline sampai headline 5. Kemudian untuk sub headline itu yang paling besar saya menggunakan font size 18. Font weight-nya medium sampai sub headline 3, paling kecil itu 14, karena kita menggunakan platform mobile ya. Jadi tulisan yang paling kecil nanti akan terlihat ukurannya ke 10. Nah, 10 itu pun saya jarang menggunakan. Jadi untuk font utamanya, font size-nya itu 14. Untuk caption yang paling kecil itu saya menggunakan caption 1 itu 12. Nah, ini untuk body 1 sampai body 3. Body 1 itu 18, 16, 14. Untuk body 3-nya, caption-nya itu paling kecil 10. Oke. Nah, sebelum kalian memasukkan style-style ini, mulai dari tipografi dan warna, kalian siapkan dulu. Kalian bisa install namanya Styler, pluginnya. Kalian cari aja di community atau melalui widget di sini. Kalian pergi ke tab plugins. Kalian cari Styler. Nah, di sini kalian install dulu ya. Jadi di sini pluginnya bermanfaat untuk kita bisa generate style yang telah kita buat agar disimpan di Figma-nya nanti. Kita gak perlu simpan satu-satu. Nah, sebelumnya kalian juga rename. Nah, seperti ini. Biasanya kan kalau kalian mengetik baru, kalian masukkan teks baru. Misal kalian masukkan. Nah, di sini kan dia namanya kan sesuai apa yang kita ketikkan di sini. Kita ganti dulu untuk namanya. Di sini saya biasanya stylenya apa, kemudian display berapa, serta ukuran fontnya berapa. Nah, di sini kalian ubah semuanya sesuai display di sini. Untuk yang depannya masih sama, typography. Bisa kalian ubah semua sampai di caption 10. Setelah kalian install dan kalian ubah untuk namanya, kalian pilih. Nah, kalian pilih satu persatu, Ctrl Shift. Jadi karena di sini kan saya menggunakan auto layer ya. Jadi ke grouping seperti itu menggunakan auto layout. Kalau kalian cari pakai enter gini kan lama. Nah, kalian tinggal sorot ke sini, kemudian pencet Ctrl dulu, kemudian klik. Setelah itu yang lain kontrolnya tetap ditahan, kemudian pilih untuk komponen yang lain. Nah, kita pilih yang ada kalimatnya ini ya, almost before we know. Kemudian kalian tekan shift, kontrolnya jangan dilepas, kontrolnya tetap ditahan, kalian tekan shift, lalu kalian klik lagi. Nah, setelah yang kedua ini, shift sama kontrolnya jangan kalian lepas, tetap kalian tahan. Kemudian cari komponen yang ingin kalian pilih. Oke. Kita pilih dulu. Pilih sampai semua stylenya. Oke, kemudian kalian panggil pluginnya. Biasanya saya pakai shortcut Ctrl P. Kemudian kalian cari Styler. Nah, kemudian pilih yang Generate Styles. Tunggu dulu, biasanya mereka masih running. Nah, ini masih running Styler. Nah,
Kalau sudah selesai akan muncul informasi seperti ini. Nah, kemudian ini kalian klik di bagian luar yang kosong nggak ada apa-apanya. Nah, di sini akan tercipta style yang nanti akan kalian gunakan. Seperti itu. Nah, di sini kan tadi kita rename-nya yang pertama typography. Kemudian yang kedua itu jenisnya ya, display 1 hingga caption. Kemudian yang bawah itu ukurannya. Oke, yang nanti karena akan kalian gunakan, kalian ngetik teks seperti ini. Nah, di sini tinggal cari yang teks stylenya. Nah, di sini akan tersimpan. Nah, ini nanti akan mempercepat kerja kita sebagai UI designer. Oke, itu untuk font. Nah, selanjutnya kita pilih warna. Sama, sebelum kalian simpan stylenya, kalian ganti dulu untuk namanya. Ini kalian ganti nama stylenya apa, colors, kemudian warnanya apa, serta nomor setnya berapa. Oke. Kita pilih satu-satu seperti tadi, sama, pakai Ctrl Shift. Kita pilih, memang lama ya prosesnya, tapi gak apa-apa karena color yang kita gunakan banyak. Oke, sorry. Kita simpan dulu, pilih dulu. Biar gak kelamaan, tekan shift controlnya, kita simpan dulu sebagian, gak apa-apa. Nah, ini Ctrl P lagi, nanti akan muncul pluginnya. Di sini sudah ada plugin yang kita run terakhir kali, jadi kita tinggal enter aja. Oke, di sini akan tersimpan lagi. Nah, di sini akan ada color yang sudah kita simpan. Blue gray, color gray sesuai shades-nya. Oke. Lanjut seperti yang lain. Kita pilih lagi. Jangan lupa sebelum kita menyimpan stylenya, periksa dulu untuk namanya. Kalian samakan formatnya agar nanti kalian kalau mencari stylenya bisa enak. Oke, karena aksennya kini tidak gunakan, jadi nggak perlu disimpan, nggak apa-apa. Atau nanti kalau kalian misalkan handover ke developer, kalian bisa hide saja. Oke, nah seperti itu, nggak masalah. Oke, lanjut ke warna yang lain. Kalian pilih aja semua. Kalian panggil lagi pluginnya. Oke, nah semua style dari typography sama warna itu sudah tersimpan di sini. Oke, mulai blue gray hingga red. Nah, untuk primary ini bisa kalian urutkan juga. Jadi kalian pilih, nanti seret ke paling atas misal. Misalnya yang paling atas itu saya kasih primary brand atau secondary. Oke, nah kalian bisa gunakan, manfaatkan untuk memilih warnanya. Nah di sini untuk fill colornya, kalian pilih style di sini. Nah, tinggal kalian pilih. Nah style utama itu biasanya yang 900, di angka 900 seperti itu. Oke, itu untuk part yang pertama. Saya sudah menjelaskan introduction ya. Jadi kita akan melakukan redesign dari aplikasi Uber Eats sesuai dengan versi kita. Kemudian bagaimana kita memanfaatkan style guidelines ini untuk mempercepat kerja kita. Dan kita sudah berhasil menyimpannya. Oke, kembali lagi di video saya selanjutnya. Nanti
kita akan masuk ke tahap untuk redesign. Oke, terima kasih. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Ya, kita sharing-sharing aja di komen. Jadi kalau misal kalian mau tanya bisa DM atau kalian hubungi via link yang ada di banner YouTube saya. Oke, terima kasih. Sekian. Bye-bye.